Ini dia. Lu Yo menatap kereta terbang berwarna merah tua. Yuan Air kecil awalnya bersikap acuh tak acuh, tetapi ketika dia melihat kereta terbang berwarna merah, dia berkata dengan takut-takut, "Kereta terbang kakak senior." Lalu dia berdiri di samping tuannya dengan sedikit rasa takut, memegang lengan tuannya dengan penuh ketergantungan. "Jangan takut, lindungi ayahmu." Lu Yo melambaikan tangannya. "Oh." Xiao Yuan Air memikirkannya dan menyadari masuk akal. Tuannya masih ada di sana. Apa yang perlu ditakutkan? Ia membantu Master Chi kembali. Sayangnya, Master Chi masih pingsan dan tidak bisa menyaksikan pemandangan spektakuler ini. Adapun Pan Zhong, dia lebih terkejut daripada bingung, dan tidak seorang pun tahu apa yang dipikirkannya. Murong Hai merasa seperti sedang bermimpi. Halusinasi, semuanya pasti halusinasi. Aku mencubitnya dengan keras. "Aduh, sakit sekali. Ada begitu banyak praktisi di dunia." Seorang kultivator yang telah membuka ke-8 meridian di alam laut Brahma sudah merupakan orang yang kuat. Ini karena alam laut Brahma dapat terbang di udara, dan ketika ke-8 meridian terbuka, mereka dapat terbang di udara. Bagaimana mungkin dia tidak takut dengan para penguasa udara yang datang bagaikan belalang? Apakah alam laut Brahma begitu tidak berharga? Selain itu, mereka yang dapat mengendalikan pedang terbang setidaknya adalah praktisi dengan ke-8 meridian terbuka penuh, dan ada banyak master di alam istana ilahi di antara mereka. Selain itu, ada kereta terbang. Kereta terbang merupakan simbol status, dan seringkali hanya dimiliki oleh pemimpin suatu faksi. Ketika 10 guru besar mengepung Gunung Jinting di masa lalu, hanya 10 guru besar yang memiliki kereta terbang. Jadi siapakah guru yang menunggangi kereta terbang berwarna merah tua ini? Dalam sekejap semua master sudah tiba di depan dan membentuk setengah lingkaran untuk mengelilingi mereka. Kereta terbang merah tua itu berhenti beberapa saat yang lalu dan melayang di tengah belakang. Lu Yo, Murong Hai, Xiao Yuan Air, dan Pan Zhong semuanya melihat ke arah kereta terbang merah tua. Sebuah suara menawan terdengar. Masih mendengar suara sebelum melihat orangnya. "Adik perempuanku semakin cantik." Suara dan nada yang familiar itu membuat Xiao Yuan Air bergumam sedikit, lalu berlari kembali ke belakang Lu Yo. "Adik perempuan?" Pan Zhong mengerutkan kening. Siapakah yang bisa menakuti gadis kecil yang begitu kuat dan mendominasi? Dia tampak mengenali pemilik kereta merah itu, menelan ludah, dan jari-jarinya sedikit gemetar. Yuan Air kecil berkata dengan marah, "HMPH, pengkhianat besar, aku bukan adik perempuanmu." Terkikik, tawa datang dari kereta terbang. "Adik perempuan, kamu masih polos dan imut seperti biasanya." Pada saat ini, seorang kultivator istana ilahi yang terbang di atas pedang membungkuk ke arah kereta terbang dan berkata, "Tuan Istana Ye, Anda pernah berkata bahwa iblis tua itu selamat dari bencana itu dengan bantuan obat rahasia. Lalu Anda mengirimkan surat rahasia kepada kami, memberitahu kami bahwa leluhur iblis akan muncul di sini, tetapi di sini kami hanyalah iblis kecil. Apa artinya itu? Hanya satu setan kecil?" Lu Yo tidak dapat menahan rasa penasarannya. Dia hanya tampak 10 tahun lebih muda, tetapi rambutnya menjadi jauh lebih gelap dan kulitnya menjadi lebih kencang. Namun fitur wajahnya tidak banyak berubah. Apakah kursi ini begitu sulit dikenali? Sang pembudidaya di kereta terbang mencibir dan berkata, "Buka matamu dan lihatlah baik-baik." Menabrak. Kereta terbang itu bergerak ke atas dan tergantung terbalik setengah lingkaran. Para praktisi tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat. Semua orang menahan napas. Seorang wanita berpakaian putih jatuh dari langit, perlahan turun seperti peri yang turun ke bumi. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura air, namun dipenuhi dengan niat membunuh. Meskipun agak jauh, Lu Yo masih mengenalinya. Ye Tianxin, alam pengadilan ilahi, tingkat kebencian 45%, terus meningkat. Murid ke-6, Ye Tianxin, sekarang menjadi kepala istana Yanyue dan terkenal di daerah tersebut. Konon semua wanita di istana Yanyue adalah wanita-wanita luar biasa dan mereka paling membenci pria yang tidak berperasaan dan tidak setia. Tidak seorang pun tahu mengapa, dan Lu Yo tidak dapat menemukan jawabannya dalam ingatannya. Namun, tidak banyak petani wanita di sana. Dapat dilihat bahwa dia tidak menggunakan orang-orangnya sendiri, tetapi hanya menggunakan orang lain.
Itu rencana yang sangat bagus. Praktisi lain juga mendarat satu demi satu. Jaga jarak dari Ye Tianxin. Lu You berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggungnya. Matanya tertuju pada Ye Tianxin. Temperamen dan penampilan seperti itu mengingatkan Lu You pada sebaris puisi. Muncul dari lumpur tanpa ternoda, mencuci di air jernih tanpa bersikap genit. Lu You tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Karena dia merasa segalanya tidak sesederhana itu bukan sekadar jebakan yang dipasang untuk menjebaknya. Para penjahat itu tidak sebodoh itu. Yang tertua, yang kedua, yang kelima, yang ketujuh, yang kedelapan, tak seorang pun muncul. Setelah kartu pengalaman puncak digunakan, durasinya hanya akan bertahan selama setengah jam. Dia harus berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan penjahat tersebut saat dalam kondisi kartu pengalaman puncak. Mata semua orang tertuju pada Ye Tianxin. Ye Tianxin berjalan maju perlahan. Para praktisi membuka jalan. Setelah berjalan sekitar 10 langkah, Ye Tianxin berhenti. Dia tidak bergerak maju, tetapi tersenyum tipis. Matanya tertuju pada Lu You, satu-satunya lelaki tua di tempat kejadian, dan berkata dengan lembut, "Guru, Anda telah jatuh ke dalam perangkapku." Lingkungan sekitar menjadi sunyi dan hening. Sepasang mata, sebagian terkejut, sebagian kaget, sebagian bingung, sebagian percaya. Semuanya menoleh ke arah Lu You, lelaki yang tampak baru berusia 60-an atau 70-an. Apakah ini leluhur legendaris yang terkenal di seluruh dunia dan penuh kejahatan? Apakah ini iblis tua yang pernah menyapu 80.000 praktisi alien di Rongbei? Apakah ada yang salah? Aku tak dapat mempercayainya. Dibandingkan dengan potret, tampaknya ada beberapa perbedaan. Tetapi, hal ini secara pribadi ditunjukkan oleh Ye Tianxin. Siapakah Ye Tianxin? Dia adalah murid ke-6 dari iblis tua. Dia bilang iya, kalau begitu jadilah. Desir, desir, desir. Para praktisi semuanya mengendalikan pedang mereka dan menatap Lu You seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang kuat. Suasananya agak aneh. Ada rasa tegang. Kedua belah pihak saling berhadapan, tetapi tidak ada yang berani mengambil langkah pertama. Tempat itu begitu sunyi sehingga orang hampir bisa mendengar detak jantung satu sama lain. Murong Hai menatap lelaki tua berwajah baik itu dan terkekeh. Apakah dia master iblis yang terkenal di dunia? Hehe, bunuh saja aku. Mereka semua pembohong. Pembohong. Lu You menatap Ye Tianxin dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan tenang, "Karena kau memanggilku guru, aku akan memberimu kesempatan lagi. Kembalilah ke Gunung Jinting. Masih ada tempat untukmu di singgasana 9 murid agung." Jawaban Lu You mengejutkan semua praktisi yang hadir. Ini sama saja dengan mengakui bahwa dia adalah nenek moyang kejahatan. Ye Tianxin tersenyum dan berkata, "Guru, aku memanggilmu guru karena rasa hormatku. Mengenai kembali ke Gunung Jinting, kau harus bertanya kepada mereka terlebih dahulu." Para praktisi di kedua sisi menatap Lu You dengan mata terbuka lebar. "Dasar setan tua, kau beruntung sekali bisa memenangkan pertempuran terakhir di Gunung Jinting. Kali ini tidak akan semudah itu. Obat rahasia tetaplah obat rahasia. Obat rahasia apapun yang dapat meningkatkan kultivasi dalam waktu singkat pasti memiliki efek samping. Jangan khawatir. Tidak heran iblis tua ini mampu menyia-nyiakan vitalitasnya dengan gegabah terakhir kali. Setan tua, hari ini adalah hari kematianmu. Menjeralah." Para praktisi dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan menuduh Lu You satu demi satu. Lu You tidak menggubrisnya. Sebaliknya, dia menatap Ye Tianxin yang sedang tersenyum dan bertanya, "Bagaimana kamu bisa yakin bahwa aku akan muncul di sini?" Ye Tianxin tersenyum dan bertepuk tangan, menyerahkan potret itu. Sungguh sulit dipercaya bahwa penguasa iblis yang pernah menguasai dunia benar-benar akan menyamar. Lu You tidak mengatakan apapun. Ye Tianxin melanjutkan, "Guru, saya hanya menebak, apakah Anda percaya?" Lu You mengangkat tangannya dan mengelus jenggotnya. "Sepertinya aku sudah terbiasa dan mentalitasku menjadi lebih tua." Dia melihat sekeliling. Masih belum ada tanda-tanda keberadaan Zhao Yue dan yang lainnya. Aku tak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala. Tampaknya tidak ada gunanya menggunakan kartu pengalaman puncak untuk menangkap hanya satu penjahat. Tetapi menghadapi situasi seperti itu, apakah dia masih punya ruang untuk bermanuver? Sepertinya tidak.
Kamu Tianxin? Suara Luyo tenang, seperti seorang guru yang memanggil nama muridnya. Aku akan mengajarimu seni kebangkitan Laut Giok, dan cincin cinta dengan harapan kau akan memiliki kekuatan untuk melindungi dirimu sendiri di dunia kultivasi yang tak terduga dan berbahaya ini, daripada mengkhianati guru dan leluhurmu serta menentangku. Ye Tianxin terkekeh. Tertawanya menyeramkan. Rambut para pendengar berdiri tegak. Iblis tua ini telah mendominasi dunia selama bertahun-tahun, namun ia berhasil menumbuhkan murid seperti itu. Sungguh memuaskan. Ini waktunya dan takdirnya. Orang tua, apakah menurutmu kau masih bisa bersikap sama seperti sebelumnya? Ye Tianxin merentangkan tangannya dan melanjutkan, kau sudah tua dan bukan lagi Jitiandao yang dulu berkuasa. Ini adalah tempat pemakaman yang kudesain khusus untukmu. Aroma hutan di sekitarnya menyeruak. Para praktisi dengan kultivasi tingkat lanjut tampaknya telah menyadari hal ini dan mulai merasakan perubahan di sekitar mereka. Tempat ini tidak sederhana. Yuan Er kecil tak tahan lagi dan mengumpat, beraninya kau memarahi guru. Hati-hati, nanti kau tersambar petir. Sayangnya omelan itu tidak cukup kuat. Lu Yo melambaikan tangannya, memberitahu Xiao Yuan Er agar tidak menyela, lalu berkata, siapa yang membocorkan keberadaanku padamu? Kakak ketujuh, kakak kelima, atau mungkin kakak seniormu? Ye Tianxin berkata, mengapa menggunakannya? Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, sebaiknya aku katakan yang sebenarnya. Penculikan keluarga Ci semuanya diatur olehku. Tujuanku adalah untuk memancing suster junior dan kau, orang tua. Pan Zhong tiba-tiba menyadari dan bertanya dengan heran, Anda yang memberi perintah? Ini aku. Bagaimana kalau iblis tua ini tidak muncul? Pan Zhong bingung. Tidak tahu kenapa dia begitu yakin iblis tua itu akan muncul di sini. Ye Tianxin tersenyum, tetapi berkata dengan nada dingin, kamu punya terlalu banyak pertanyaan. Selesaikan apa yang harus kamu lakukan dan ambil hadiahmu. Pan Zhong merasakan niat membunuh. Ekspresi Luyo tetap tenang saat ia berkata, sudahlah, aku telah menyelamatkan banyak nyawa, jadi aku tidak keberatan menambahkan beberapa nyawa lagi. Desir? Semua orang di sisi berlawanan mengambil langkah mundur, seolah menghadapi musuh yang tangguh. Pak Tua, apa kau masih akan bertahan? Ye Tianxin menatap Lu Yo tajam. Obat rahasia esensi iblis, setiap kali kau meminumnya, kau bisa mendapatkan sedikit peningkatan vitalitas. Efek sampingnya adalah tingkat kultivasimu akan berkurang setengahnya dalam 10 hari, dan kau tidak bisa meminum obat rahasia esensi iblis lagi. Sebutkan nama obat rahasia ini. Lu Yo juga tampaknya memiliki beberapa kenangan. Jika dipikir-pikir kembali, ini adalah obat rahasia yang disempurnakan dengan susah payah oleh Raja Pengobatan. Kemudian, karena terlalu kuat dan jahat, obat ini ditentang oleh orang-orang salah di dunia dan menghilang seiring waktu. Saya hanya tidak menyangka mereka akan mengaitkannya dengan obat rahasia. Jika ada yang mengatakan orang lain mempunyai obat rahasia saripati sihir, aku pasti tidak akan mempercayainya. Tetapi aku percaya setan tua ini. Kata seorang kultivator dengan keras. Ye Tianxin tertawa lagi dan berkata, ada kabar buruk yang harus kukatakan padamu, orang tua? Suaranya terdengar agak aneh. Susunan-susunan telah dipasang di sekitar sini, yang secara signifikan melemahkan vitalitas. Sekalipun Anda punya obat rahasia, akan sia-sia jika Anda memaksakan diri meminumnya. Baiklah, itu saja yang ingin saya katakan, Guru. Ini terakhir kalinya aku memanggilmu Guru. Setelah kau mati, aku akan meminta seseorang untuk mengurus urusanmu dengan baik dan mengurus Gunung Jinting. Oh, ngomong-ngomong, para guru sekte Zengi seharusnya sudah tiba di Gunung Jinting. Kakak ketiga terluka, dan kakak keempat pasti sudah menyerah. Setelah mengatakan ini, suara Ye Tianxin menjadi rileks dan dia melangkah mundur. Dia tampaknya tidak bermaksud melakukannya sendiri. Kekaguman yang mendalam terhadap Jitiandao membuatnya enggan bertindak lebih dulu. Lagi pula, ia tidak percaya lelaki tua itu hanya memiliki obat rahasia sebagai kartu truf. Membiarkan orang lain menjadi umpan meriam bukanlah ide yang buruk. Itulah sebabnya ia tidak mengerahkan orang-orangnya sendiri. Pembentukan? Xiao Yuan Er melihat sekeliling. Dia merasakan fluktuasi energi di sekelilingnya.
Saya mulai merasa sedikit khawatir. Guru, apa yang harus saya lakukan? Sederet praktisi di depan perlahan mendekat. Tidak perlu takut. Suara Luyo masih terdengar. Sangat percaya diri. Ye Tianxin mulai curiga, karena ada satu hal yang selaras dengan apa yang dikatakan Suster Senior Zhao Yue. Gaya pria tua ini dalam melakukan sesuatu tampaknya berbeda dari sebelumnya. Tidak marah, tidak murka, tidak mengumpat. Gu? Wang Fugui berlari keluar dari hutan di belakangnya, terengah-engah dan menangis. Fugui, kenapa kamu di sini? Tanya Xiao Yuan bingung. Nyonya khawatir tentang keselamatan Anda? Wang Fugui melihat guru Cita sadarkan diri dan menangis lagi. Guru, apa yang terjadi padamu? Melihat Tuan Cita sadarkan diri, dia bersujud pada Luyo. Tuan tua, tolong selamatkan Tuan Ci, tolong. Panggilan, sosok Wang Fugui melesat menuju Luzo bagaikan anak panah. Belati di tangannya memancarkan cahaya dingin. Dia adalah orang kuat di alam pengadilan ilahi. Semua ini terjadi dalam sekejap, dan bahkan para praktisi yang mengepung Luzo tidak menduganya. Mereka semua menatap pemandangan itu. Tuan, Xiao Yuan merasa ngeri. Itu terlalu dekat. Hampir mustahil untuk menghindari serangan ini. Bahkan jika seseorang berada di alam kesengsaraan jiwa, tanpa pertahanan apapun, ia tidak akan mampu menahan serangan ini tanpa terluka. Selesai, mata Ye Tianxin berbinar dan dia benar-benar merasa sedikit bersemangat. Bang! Belati itu menusuk punggung Luyo. Belati itu tidak bisa bergerak maju sedikit pun. Apa yang sedang terjadi? 1000 pikiran berkecamuk di benak Wang Fugui. Ini adalah harta karun kelas bumi. Dilapisi racun mematikan, ditambah dengan serangan penuh dari alam pengadilan ilahi. Bagaimana mungkin tidak ada rasa tertusuknya benda itu? Sebagai seorang pembunuh bayaran yang terampil, ia mengetahui setiap detailnya dengan sangat teliti. Layaknya seorang pemanah yang terampil dapat menentukan kena tepat pada saat tembakan dilepaskan tanpa perlu verifikasi. Dia perlahan mengangkat kepalanya. Belati, terhalang oleh kekuatan tak terlihat, suara Luyo juga terdengar saat ini. Aku ingin membunuhmu, mengapa aku butuh obat? Ledakan, hembusan angin tiba-tiba menyebar ke segala arah seperti ledakan di lautan Qi. Energi yang kuat itu langsung membentuk serangkaian lingkaran cahaya, menjatuhkan Wang Fugui. Darah muncrat keluar, energinya menyebar keluar seperti riak. Oh tidak, setan tua itu melakukannya dengan sengaja. Bukan iblis tua itu yang tertipu, tapi kita. Ye Tianxin, sungguh licik, sungguh licik. Bang, bang, bang. Semua praktisi di alam laut beramat jatuh ke tanah, tanpa perlawanan apapun. Ye Tianxin membelalakan matanya. Jantungnya bergetar hebat. Disengaja? Mengapa formasinya tidak efektif? Mengapa orang tua itu masih bisa minum obat rahasia? Apa yang salah? Luyo berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan menarik napas dalam-dalam. Alangkah hebatnya jika bisa selalu seperti ini. Perasaan berada di puncak sungguh luar biasa. Bagaikan tubuh muda yang kembali ke wujud lamanya. Bagaikan terbangun setelah tidur panjang. Bagaikan banjir yang telah lama ditampung lalu meluap. Momentum, pengembangan, energi, semuanya dalam kapasitas penuh. Ye Tianxin, bagaimana mungkin aku tidak tahu bahwa kau dengan cermat mengatur seorang pembunuh dari istana ilahi untuk menyamar sebagai pengurus istana Qi? Mata Ye Tianxin dipenuhi keterkejutan, dan dia terus mundur.